Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Wahyutri Utami, NIM 185231228. Mahasiswa PBS kelas 6E. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Nilai Taksiran, Biaya Penitipan atau Ujroh dan Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Gadai Emas terhadap kepuasan nasabah Gadai Emas. Studi kasus Pegadaian Syariah Pasar Kliwon. Di sini di dalam bab 1 di proposal skripsi saya dituliskan mengenai latar belakang masalah, yaitu perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali Pegadaian. Perum Pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan Pegadaian Syariah. Perum Pegadaian Syariah adalah sebuah badan usaha milik negara atau BUMN di Indonesia yang bergerak dalam bidang jasa penyaluran dana kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan menggunakan prinsip syariah. Perusahaan umum Pegadaian Syariah dalam memberikan pembiayaan dananya dilakukan dengan jaminan benda bergerak atau tidak bergerak yang disebut dengan gadai. Menjadikan barang yang mempunyai nilai atau harta dalam pandangan syariat sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari jaminan tersebut. Itulah yang disebut gadai atau arohan. Gadai adalah akad perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Pada saat ini, kebutuhan terhadap uang tunai terkadang menjadi kebutuhan yang tidak terduga-duga. Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan, dan yang menjadi masalah, terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimiliki. Kalau sudah demikian, maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting. Namun, untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada seperti Pegadaian Syariah. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh nilai taksiran, biaya penitipan atau ujroh, dan denda keterlambatan pelunasan produk gadai emas terhadap kepuasan nasabah gadai emas. Selanjutnya, di dalam bab 2 terdapat aspek tinjauan pustaka. Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan kajian pustaka penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga, dan Lokasi terhadap Kepuasan Pelanggan yang diambil dari studi pada Bengkel Caesar Semarang, skripsi oleh Oldi Ardana, Universitas Diponegoro Semarang. Yang kedua, skripsi yang membahas tentang pengaruh harga, kualitas pelayanan, dan nilai pelanggan terhadap kepuasan konsumen pada rumah makan di Kota Purwokerto. Skripsi oleh Ari Susanto Wibowo, Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya di dalam bab 2 terdapat kerangka pikir yang berisi tentang variabel-variabelnya, yaitu nilai taksir yang dilambangkan oleh X1, biaya penitipan X2, dan denda X3, dan variabel yang terakhir yaitu kepuasan nasabah yang dilambangkan dengan Z. Selanjutnya ada bab 3 yaitu tentang metode penelitian. Di dalam metode penelitian di sini terdapat aspek yaitu tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Pegadaian Syariah Pasar Kliwon. Selanjutnya sumber data. Sumber data berasal dari pertanyaan yang diberikan peneliti kepada nasabah gadai emas di Pegadaian Syariah Pasar Kliwon. Selain itu juga sumber data berasal dari buku literatur, laporan perusahaan, jurnal, internet, dan lain-lain. Terus di sini ada populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah gadai emas dari tahun 2020 sampai 2021 yang berjumlah ratusan nasabah yang menggadaikan emas di Pegadaian Syariah Pasar Kliwon. Lalu teknik pengumpulan data yaitu terbagi dari dua, yaitu yang pertama metode angket yang berisi penyebaran kuesioner kepada nasabah. Yang kedua yaitu dokumentasi lewat
wawancara kepada nasabah. Selanjutnya, di bab 3 ini terdapat variabel penelitian. Variabel penelitiannya terdiri dari 4 variabel. Yang pertama yaitu nilai taksiran atau X1. Nilai taksiran adalah nilai yang digunakan sebagai patokan untuk memberikan berapa maksimum nilai gadai yang harus diberikan kepada nasabah gadai emas. Jadi nilai taksiran ini adalah sebagai pedoman besarnya nilai gadai yang boleh diberikan. Variabel yang kedua yaitu biaya penitipan atau ujrah atau X2. Biaya penitipan atau ujrah adalah biaya yang harus dibayar oleh nasabah kepada pegadaian atas jasa penitipan barang gadai. Yang ketiga yaitu variabel denda keterlambatan pelunasan yang disimbolkan dengan X3. Denda keterlambatan pelunasan adalah denda dalam bentuk biaya uang yang harus gadai emas atas keterlambatannya dalam melakukan pelunasan gadai emas lewat TO. Selanjutnya variabel yang keempat yaitu kepuasan nasabah yang disimbolkan dengan Z. Kepuasan nasabah adalah perasaan senang puas atau kecewa dari perbandingan antara produk yang dibeli sesuai atau tidak dengan ekspektasi dan harapannya. Selanjutnya, di dalam bab 3 ini juga berisi tentang teknik pengolahan dan analisis data. Di sini berisi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Yang pertama, uji validitas adalah pengukuran yang menunjukkan tingkat ketepatan atau kesahihan ukuran suatu instrumen terhadap konsep yang diteliti. Yang kedua, uji reliabilitas. Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Yang ketiga, uji asumsi klasik. Di sini berisi uji normalitas, uji heterodestisitas, dan uji multikolinearitas. Yang keempat yaitu uji hipotesis. Di sini berisi regresi linear sederhana, koefisien determinasi, dan uji parsial. Lalu, yang terakhir di dalam proposal ini dicantumkan daftar pustaka yang berisi sumber dalam penulisan proposal skripsi saya ini. Bisa dilihat di sini terdapat berbagai sumber yang berasal dari buku, jurnal internasional, dan juga makalah dan skripsi tahun lalu. Terima kasih, selamat menonton. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.